Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan 1. Galih Yudhistira, 2. Hafiz Badoli, 3. Bika Alia Widiastuti. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pertemuan 9. Soalnya yaitu 1. Jelaskan cara mengurutkan menggunakan insertion sort. 2. Buatlah flowchart algoritma insertion sort. 3. Buatlah program sederhana mengurutkan angka menggunakan insertion sort. Nah, di sini saya Bika Alia Widiastuti NPM 201111000024 akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan cara mengurutkan menggunakan insertion sort. Cara mengurutkan dengan insertion sort yaitu dengan menyisipkan elemen pada posisi yang tepat. Pencarian posisi yang tepat dapat dilakukan dengan mengurutkan baris elemen. Selama pencarian posisi yang tepat, dilakukan pergeseran elemen. Pada penggambarannya, pengurutan insertion sort ini seperti sebuah kelompok yang sedang melakukan PBB atau peraturan baris berbaris. Pada saat berbaris, individu yang memiliki badan pendek akan berada di posisi yang paling depan, sedangkan individu yang berbadan tinggi akan di posisi paling belakang. Jika ada yang berbadan tinggi di posisi depan, maka akan dipindahkan ke posisi yang tepat, dan otomatis posisinya akan digantikan oleh yang mempunyai badan lebih pendek. Nah, untuk lebih jelasnya bisa simak ilustrasi berikut ini ya. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Misalnya, ini adalah orang yang sedang melakukan PBB dengan tinggi badan yang berbeda-beda dan posisi yang masih belum tepat. Cara mengurutkannya, yang pertama kita ambil indeks 1. Kemudian kita bandingkan dengan indeks 0. Apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil dari indeks 0? Karena 175 lebih besar, maka posisi 140 tetap dan tidak digantikan. Kemudian kita ambil indeks kedua. Kita bandingkan apakah 155 lebih kecil dari 175? Karena 155 lebih kecil, maka 175 bergeser ke kanan. Kemudian kita bandingkan lagi. Apakah 155 lebih kecil dari 140? Karena 155 lebih besar, maka 155 menempati indeks pertama. Kemudian kita ambil indeks ke-3. Kita bandingkan apakah 145 lebih kecil dari 175? Karena 175 lebih besar, maka posisi 175 bergeser ke kanan. Kemudian kita bandingkan lagi, apakah 145 lebih kecil dari 155? Karena 155 lebih besar, maka posisi 155 bergeser ke kanan. Lalu kita bandingkan lagi, apakah 145 lebih kecil dari 140? Karena 145 lebih besar, maka 145 menempati indeks 1. Kemudian kita ambil indeks keempat. Kita bandingkan apakah 163 lebih kecil dari 175?
Karena 163 lebih kecil, maka 175 bergeser ke kanan. Kemudian kita bandingkan lagi. Apakah 163 lebih kecil dari 155? Karena 163 lebih besar, maka 163 menempati indeks ketiga. Nah, sekian ilustrasi dari cara mengurutkan menggunakan insertion sort. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Badoli, NPM 201111000027. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan di nomor 2 tentang algoritma dan flowchart insertion sort. Untuk algoritma yang saya bikin di sini ada 8 step. Step yang pertama mulai, step yang kedua menentukan jumlah bilangan yang akan dimasukkan, step yang ketiga menginputkan bilangan yang saya masukkan di sini adalah bilangan 12, 10, 21, 15 dan 13. Step yang keempat, bandingkan bilangan 1 apakah lebih besar atau lebih kecil dari bilangan 2. Step yang kelima, jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka pindahkan bilangan 2 ke bilangan sisip, lalu masukkan bilangan 1 pada posisi bilangan 2. Step yang keenam, jika tidak, maka lanjutkan proses. Step yang ketujuh, ulangi langkah nomor 4 untuk bilangan selanjutnya hingga hasilnya sesuai yang diinginkan. Maksud di sini mengulangi langkah nomor 4 yaitu untuk bilangan yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Dan step yang ke-8 selesai. Dan untuk flowchart insertion sort yang saya buat, langkah yang pertama saya ambil adalah membuat simbol terminal point symbol atau yang menandakan mulainya flowchart tersebut. Langkah yang kedua, di sini saya membuat simbol persiapan yang bertuliskan in angka sama dengan angka yang saya masukkan di sini adalah angka yang sebelumnya saya sebutkan di algoritma di atas, yaitu angka 12, 10, 21, 15 dan 13. Langkah yang ketiga, saya membuat simbol persiapan lagi yang bertuliskan for in i sama dengan 0, i lebih kecil angka. Langkah yang keempat, di sini juga saya membuat simbol persiapan yang bertuliskan for in i sama dengan 0, i lebih kecil angka, titik koma, i tambah 1. Dan langkah yang kelima, di sini saya membuat simbol keputusan. Maksud dari simbol ini adalah untuk menentukan nilai antara bilangan 1 dan bilangan 2, antara bilangan 2 dan bilangan 3, dan seterusnya. Maksud di sini adalah bilangan 12 sama 10 lebih besar daripada 12, maka 10 digeser, dan jika iya lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini ada 2 langkah lagi, dan jika tidak langsung ke di sini, langsung diberi angka. Baik, jika bilangan 1 itu lebih besar daripada bilangan 2, maka dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Di sini saya membuat simbol proses yang berisikan tulisan in tampung sama dengan angka dalam kurung i, angka dalam kurung i sama dengan angka i tambah 1. Di bawahnya lagi ada tulisan angka dalam kurung i tambah 1 sama dengan tampung. Dan untuk langkah selanjutnya di sini ada simbol persiapan lagi yang bertuliskan for in i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 13. Dan untuk langkah selanjutnya di sini ada simbol output yang menunjukkan bahwa hasil dari nilai yang sudah kita tentukan tadi. Dan langkah selanjutnya di sini selesai. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gali Yudhistira. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Galih Yudhistira dengan nomor NPM 201111000020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu membuat program sederhana insertion sort menggunakan Python. Langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan insertion sort menggunakan bahasa Python. Di sini saya akan membuat fungsi dengan nama insertion dengan parameternya adalah data. Di mana dalam fungsi insertion sort ini saya akan melakukan perulangan yang pertama untuk J di dalam range data. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa len data ini akan dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kita nantinya akan mengurangi dari banyaknya range data untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, value-nya adalah sama dengan data J. Maksudnya datanya ada di yang keberapa. Lalu yang berikutnya adalah data whole. Whole itu maksudnya adalah yang akan kita insertkan. Whole-nya saya samakan dengan J, lalu kemudian ketika whole atau yang bolong atau yang akan ditimpakan kurang dari len data itu kurangi 1. Berikutnya adalah data whole yang kosong tadi adalah lebih dari data yang kosong. Lalu yang berikutnya data kosong ini apakah sama dengan data kosong yang ditambahkan 1, kemudian whole-nya akan ditambahkan dengan 1 atau diinkremenkan. Selanjutnya data whole itu akan sama dengan value atau akan ditimpakan dengan value yang data J. Lalu kita akan melakukan print. Kalau saya memiliki data dengan isinya adalah 12, 10, 21, 15, 13, maka yang terjadi adalah pada interaksi yang pertama itu masih tetap sama. Pada interaksi yang kedua, di sini untuk indeks terjadi perubahan pada indeks yang ke-3 dan ke-4, yaitu indeks yang ke-3 apakah lebih besar dari 13? Kalau lebih besar, maka indeks yang ke-3 kita ubah ke indeks menjadi indeks yang ke-4. Kemudian yang indeks yang ke-4 kita ubah ke indeks yang ke-3. Kemudian pada interaksi yang ketiga ini kita mengubah dari indeks kedua menjadi indeks ke-4 dikarenakan indeks kedua lebih besar dari indeks ke-3. Kemudian pada interaksi yang ke-4, yaitu kita akan mengubah dari indeks 0 menjadi indeks kedua. Mengapa? Dikarenakan indeks 0 nilainya lebih besar daripada indeks kedua. Sehingga pada interaksi yang kelima, yaitu menjadi 10, 12, 13, 15, dan 21. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, sekian dari video presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.